Ya, shalom, selamat malam teman-teman. RA hari ini kita mempunyai tema dari Matius 6 ayat 33. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, ya. Seperti gambarnya itu duit, harta ya. Oke. Jadi selama ini kita udah sering ngomongin ya, cuman hari ini kita detailkan. Ya, kita detailkan maksudnya ya, ini kita perdalam, kita periksa dengan seksama, dengan teliti. Jadi ada perubahan paradigma pola pikir mengenai ayat ini dari yang sebelumnya. Ya, jadi lebih tepat lagi begitu ya. Oke, Matius 6 ayat 33 dikatakan gini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini ayat favorit banget orang Kristen, nggak ada yang nggak tahu ayat ini. Ya, ini favorit, seneng banget gitu ya. Apalagi yang lagi pas-pasan, nah terus baca ayat ini ya, langsung yang terekam itu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi dia mengambil ayat sesuai kebutuhan dia. Tetapi akhirnya jadi kurang cermat menelitinya. Karena sebelum semuanya itu ditambahkan kepadamu, ada kata-kata maka. Maka itu kalimat penghubung. Jadi harus ada yang A-nya dulu, baru yang B-nya realisasi. Ya, oke. Jadi kita lihat ya, ayat satu konteksnya. Ya, jangan sendirian. Kalau sendirian ini susah. Nafsirnya, pelajarinya susah. Ya, nanti kita bedel 633 itu kita bedel. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu kita bedel apa semuanya itu. Terus ditambahkan kepadamu. Nah, ditambahkan itu apa dan kapan? Berapa banyak dosisnya? Ya. Nah, terus maka. Nah, kita bahas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah kita bahas, kerajaan Allah dan kebenarannya kita bahas. Jadi ayat 633 ini panjang sekali pembahasannya. Kita kalau nggak teliti sepintas kok, oh iya kita tenang-tenang, banyak orang Kristen begitu, yang penting udah ke gereja, maka penambahan itu terjadi. Ya, kita tahu ini hal yang sangat krusial banget. Seperti si bungsu, dia kalau saya ngomong ya diambil ayat B-nya aja gitu ya, sehingga ayat A-nya dia tidak dia buru ya. Jadi akhirnya begitu penambahan terjadi dia terhilang gitu ya. Oke, kita belajar, kita lihat satu konteksnya ya. Ayatnya kita mulai dari 24. Jadi satu perikop kita baca. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lainnya. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lainnya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. 26 saya lompati, 27 saya lompati, 28 saya lompati. Mengapa kamu khawatir ya, bunga bakung mau enggak? Oke, kita ngapas. 29 kita lompati, 30 Allah mendandani rumput yang di ladang ya, kita lompati. Nah, 31 mulai. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Oke,
Nah, jadi ini ayat peringatan. Sebenarnya ini bukan ayat cari duit. Tetapi banyak dari kita itu nganggap ini ayat cari duit. Padahal ini ayat penyembahan. Begitu loh. Ayat penyembahan bukan ayat cari duit. Jadi ya salah fokus. Kalau nggak pas ya begitu. Akhirnya salah menafsir gitu ya. Padahal ayat penyembahan bukan ayat cari duit. Nah, teman-teman gini. Di Markus 10:23 dikatakan gini. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu Matius 19:24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Nah, penambahan di ayat ini bisa menyebabkan ya, kalau lama-lama penambahan bisa menyebabkan seorang ini menjadi kaya raya, beruang gitu. Di Markus dan Matius dikatakan, alangkah susahnya orang beruang masuk kerajaan Allah. Nah justru itu Tuhan nggak mau anak-anaknya itu di posisi yang sulit masuk kerajaan Allah. Bahkan digambarkan unta masuk lubang jarum. Jadi itu kan satu kemustahilan. Nah itu yang Tuhan nggak mau, anak-anaknya itu seperti itu. Di posisi yang sulit masuk surga. Makanya ada ayat ini. Jadi ini ayat penyembahan. Gitu. Ya, supaya kita itu tidak di posisi itu. Jadi cepat mana datangnya? Datang uang penambahan dulu atau kerajaan Allah dan kebenarannya datang dulu. Tapi kalau penambahan kekayaan itu datang dulu mendahului kerajaan Allah dan kebenarannya, itu bahaya. Banyak orang Kristen pakai ayat ini, justru dia lagi mengejar satu posisi yang sangat bahaya. Yang sulit untuk bertobat kalau penambahan itu datang duluan. Ya, banyaklah orang tobat ke Kristen juga udah kolaps dulu semuanya baru cari Tuhan. Ya banyak ya. Nah tapi Tuhan nggak mau. Makanya ada ayat ini. Gitu ya. Oke. Sekarang pelan-pelan kita lihat. Ya, kita masuk dalam pembagiannya. Yang pertama, semuanya itu apa? Ya, semuanya itu apa? Ya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita gali semuanya itu. Kita lihat nih ayat sebelumnya. Ayat 31. Kan ini satu konteks nih. Semuanya itu menerangkan yang ayat-ayat sebelumnya. Yang panjang. Nah ayat 31 dikatakan ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, dari atas tadi, ini berbicara makan, minum, pakaian. Kebutuhan dasar orang hidup. Gitu ya. Nah, saya jadi mikir. Kebutuhan hidup, kalau ditambahin terus makan itu mau ditambahin sampai berapa banyak? Pakaian mau ditambahin terus, oh ya bisa ya pakaian ganti. Kalau makan, minuman mau ditambahin terus, tambahin berapa banyak gitu ya penambahannya. Nah, terus ada ganjilan lagi kalau semuanya itu cuman berbicara makan, minum, pakaian. Atau mungkin zaman dulu ya, 2000 tahun yang lalu itu nggak seperti sekarang kebutuhan dasarnya. Ya, kalau sekarang kuota itu udah kebutuhan dasar itu. Bisa melebihi daripada makanan, minuman, kuota internet itu ya. Nah, semuanya berubah. Tapi ya itu kebutuhan dasar lah ya, sehari-hari yang diomong. Nah, cuman ada ayat 32 ini yang ganjil nih. Ini jelasin. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, jadi semuanya itu bukan hanya makan, minum, pakaian. Tetapi ini dikatakan ayat 32, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Teman-teman tahu nggak? Orang dunia nyari apa kalau nyari harta kekayaan? Bukan untuk sekedar makan, minum, pakaian. Itu benar-benar kekayaan yang luar biasa. Mobil yang bagus dan banyak. Bahkan sampai pesawat terbang, jet pribadi, rumah banyak, dan lain-lain itu kan dicari bangsa-bangsa gitu ya. Kekayaan. Nah, sekarang ini adalah cuma 1-2 ayat sebelumnya. Itu yang kita berbicara sekarang itu konteks dekat. Kan kontekstual tuh satu ayat itu ya. Ini konteks dekat. Nah, ada konteks jauhnya teman-teman. Yang mendukung. Nah, konteks jauhnya itu di sini. Ayat 24. Ya.
Ayat 25 diomong gini. Karena itu janganlah kamu khawatir. Baru makan, minum, pakaian jangan khawatir. Itu 25. Sampai ke bawah. Nah 25 itu kan dimulai dengan karena itu. Berarti nyangkut di ayat 24. Nah ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika dengan demikian. Ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, konteks dekatnya masalah kehidupan sehari-hari, bahkan kekayaan yang dicari bangsa-bangsa. Konteks jauhnya ini menyembah. Ayat 24, mengabdi kepada Allah dan Mammon. Kamu harus pilih salah satu. Kamu jangan gara-gara cari duit, terus penyembahan kita secara tidak sengaja, itu kita nyembah Mammon. Uang, harta. Secara tidak sengaja nih. Ya. Nah, makanya uang itu untuk apa akhirnya? Ya kan? Untuk yang dicari bangsa-bangsa. Untuk keinginan kedagingan, hidup hedonisme itu. Yang Tuhan nggak mau. Nah, jadi uang itu adalah yang tadi support untuk kebutuhan sehari-hari. Sampai kepada kelimpahan harta. Yang di ayat tadi. Konteks dekatnya cuma berbicara makan, minum, pakaian. Tetapi ketika lihat konteks jauhnya, masalah penyembahan kepada Mammon. Ya, jangan gara-gara untuk keseharian dan lain-lain, terus kita meninggalkan Tuhan. Banyak orang bekerja, meninggalkan Tuhan itu maksudnya di pekerjaannya itu pakai prinsip dunia. Dia udah lupa perintah Tuhan. Kerja itu harus jujur, harus benar, dan lain-lain. Itu dia udah diperbudak oleh Mammon. Ya, di dalam mencari uang itu dia pakai prinsip dunia. Gitu ya. Korupsi dan lain-lain. Ya nggak benar itulah. Nah ini ayatnya seperti itu. Gitu loh. Kamu nggak usah khawatir besok gitu loh. Pasti tak tambahin. Tapi sebelum penambahan itu terjadi, cari aku dulu. Penyembahanmu itu harus benar dulu. Maksudnya begitu. Karena kalau penambahan itu terjadi, ini membahayakan dirimu. Nanti kamu bisa di posisi sulit masuk kerajaan surga. Seperti unta masuk lubang jarum. Ya, gampangnya itu. Nah, jadi, semuanya itu kita udah tahu. Pertama berbicara konteks jauhnya penyembahan. Ya, penyembahan berarti apa ini? Mammon berarti masalah duit. Duit banyak yang dicari bangsa-bangsa. Gak mungkin bangsa-bangsa itu cari makan, minum, pakaian toh gak mungkin. Ya kan? Hedonismenya hidupnya itu ya. Nah itu. Ya itu semuanya itu. Nah itu. Oke? Nah, semuanya itu kita lewat sekarang. Yang kedua, ditambahkan. Ya. Ditambahkan berarti ada penambahan. Ya toh? Nah, penambahan ini karena ada kaitannya dengan sebelumnya maka jadi penambahan ini mempunyai takaran, mempunyai dosis. Dan itu adalah upah karena dia ngomong maka. Ada syaratnya, berarti kan upah ada syaratnya. Itu ya, salah satunya ya. Gitu. Oke. Jadi penambahan di dalam Tuhan, terutama kekayaan, itu bukan gratis, tapi bersyarat. Ya, bersyarat. Oke, kita lihat. Kita lihat rumus-rumus penambahan. Jadi kayak gimana sih penambahan? Kita pun harus ada gambaran kerangkanya. Gimana penambahan itu? Targetnya apa? Gini-gitunya gimana? Supaya kita apa gitu ya. Bukan penambahan berarti wah kita kaya, hidup enak, nanti mau ke sini, ke sono, mau apa, jalan-jalan bisa. Bukan seperti itu. Itu meleset sekali. Itu ya yang nyari penambahan tanpa kerajaan Allah dan kebenarannya yaitu salah total. Nah kita lihat target-targetnya, tujuannya, waktunya kapan. Nah itu nanti kita lihat dosisnya gimana. Penambahan harus di dalam dosis. Karena keluar dosis, overdosis, kitanya yang limbung nanti mabuk.
bisa terhilang. Oke. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, oke. Jadi pertama, penambahan itu sebenarnya adalah benefitnya itu untuk pribadi kita. Ya. Pribadi kita itu semakin indah, pertama ingat. Kalau semakin kedagingan, semakin keluar semuanya daging-dagingnya, hedonnya keluar semuanya, wah itu meleset. Itu nggak bisa ditambahin. Ya, nggak boleh. Ya, jadi pribadi kita semakin indah. Makanya carilah dahulu kerajaan kebenaran. Ketika kita semakin indah, berarti kita hidup dalam pertobatan. Berarti pola pikir kita sudah berubah. Kita sudah mempunyai logika Kristus. Jadi penambahan itu terjadi dengan dosis tertentu daripada Tuhan. Maka kita semakin indah. Kalau kita melayani Tuhan, kita jadi saksi Tuhan. Lebih enak mana? Lebih efektif mana? Jadi saksi yang kita nggak ada uangnya hidup susah atau kita hidup kelimpahan. Orang dunia lihat uang loh. Tapi kita nggak salah loh ya. Kalau nggak ada uang di dalam Tuhan juga bukan salah. Cuman orang dunia kan melihatnya lain. Gitu ya. Mata orang dunia melihatnya lain. Gitu. Lebih efektif mana? Ya lebih efektif ada uang. Kalau mau nolong, mau nyumbang gereja gini begitu, efektif mana? Efektif yang punya uang. Ya. Nah, jadi pertama tujuannya penambahan itu adalah kita itu semakin indah. Ya, semakin indah. Jadi jangan fokus sama uang. Jangan fokus sama yang lain-lainnya. Kejar dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ya, terutama apalagi nyembah mamon. Itu prinsipnya udah diomongin dari awal, jangan. Ya. Nah, begitu indah pada waktunya. Nah, waktunya berarti ukurannya Tuhan itu. Bukan ukuran kita. Menurut kita udah sempurna nih, bagus. Gua tiap hari udah bener nih. Ya, udah bener, gak nipu orang, kerja bener gini, wah udah bagus gitu. Nggak bisa dipakai. Yang dipakai itu waktunya. Jadi waktunya Tuhan itu pas menilai kita itu keindahan itu ya dari Dia. Dia ngomong kurang. Nah kita ngomong wah kita udah sempurna ya nggak bisa kurang. Gitu ya. Nah jadi itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Itu keindahan ya. Nah terus ini ada sangkut pautnya. Kenapa kita itu harus indah? Indah itu kayak gimana? Indah bukan cantik fisik ya, bukan ya. Indah itu di pola pikir kita serupa dengan Tuhan Yesus. Itu indah. Ya, kita jangan salah ya. Oke. Nah, ada ayat lagi. Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya. Nah, jadi setiap rupiah masuk di dalam kita, itu ada visi Tuhan. Harus memuliakan Tuhan, bukan support kedagingan kita. Harus memuliakan Tuhan. Nah, keindahan itulah nanti yang membuat efektivitas uang, harta yang kita terima, mengalir di dalam hidup kita, sehingga memuliakan Tuhan. Karena pribadi kita itu pribadi yang memuliakan Tuhan. Ya, di beberapa sesi saya pernah ngomongkan ya. Tidak bisa orang yang nggak cari kerajaan Allah kebenaran, pola pikir belum ada logika Kristus, terus dikasih penambahan, lebih besar, lebih cepat hilang, dan lebih sulit sembuh, dan lebih sulit lagi mustahil masuk kerajaan Allah. Dia omong itu masuk surga ya. Siapa yang bisa muliakan menggunakan harta untuk memuliakan Tuhan? Siapa yang bisa? Ya yang indah di mata Tuhan pribadinya. Yang mempunyai logika Kristus, hidup dalam penyembahan Dia, yaitu perubahan pola pikir. Roma 12:1-2. Persembahkanlah hidupmu. Ya kan? Bukan semata-mata untuk sumbangan dan lain-lain. Bukan. Targetnya adalah pribadi kita. Visi dasar semakin serupa dengan Dia. Yes, uang hanya alat. Jangan terjebak.
Nah, jadi penambahan itu tadi ada 3 faktor. Pribadi kita dengan waktunya Tuhan, baru itu bisa direalisasi. Kalau pribadi itu banyak ya. Selain kitanya dan dosisnya dan waktunya, nah itu Tuhan yang menentukan. Kita juga nggak tahu. Dipikir juga nggak ketemu. Jadi yang penting tiap hari di posisi Maria. Belajar terus, kerja yang benar. Nah, Tuhan lebih senang begitu. Kita tidak terjebak kepada penyembahan mamon. Banyak orang Kristen kalau ngomong manis mulut, yang munafik, yang sisi lalu ya. Begitu kerja dia nipu. Banyak sekali. Nggak peduli. Pengerja gereja atau jemaat biasa, banyak sekali. Ya, bahkan banyak orang kerja dengan orang Kristen itu lebih enak kerja dengan orang dunia. Kan seharusnya enggak dong, kebalik ya. Sulit, yes sulit. Oke. Nah, Amsal 30 ayat 7 dan 9 itu kita pernah bahas. Ya. Agus kali ini yang ngomong dulu ya. 7. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan aku berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini udah cukup, ini berbicara dosis. Ya, jadi Amsal ini ngajari dosis yang benar, dosis yang salah, kekurangan itu salah, kelebihan juga salah. Kalau kelebihan bisa menyangkal Tuhan, meninggalkan Tuhan, sombong, makanya sulit masuk kerajaan surga. Ya, tapi kalau kalau miskin, dia mencuri, mencemarkan nama Tuhan. Ya, ada banyak ya di dalam pekerjaan orang Kristen juga nggak benar. Dia nyuri, korupsi dan lain-lain, mencemarkan nama Tuhan. Gitu ya. Nah, makanya Tuhan ngomong yang menjadi bagianku. Penting nggak dosis? Penambahan itu di dosis sesuai dengan ukuran Tuhan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita cepat ya. Di ayat B, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita mulai mundur berbicara maka ya. Saya bilang berbicara maka itu berarti kenapa harus ada carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 24b tadi diomong, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya. 1 Timotius 6 ayat 10 dibilang ini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, ini jelas ya, akar kejahatan adalah cinta uang. Cinta uang apanya yang bahaya? Waktu memburu uang itu bahaya kalau orang itu cinta uang. Jadi apa yang bahaya dari cinta uang? Waktu bekerja memburu uang itu yang bahaya. Orang cinta uang itu menghalalkan semua cara. Yang penting saya dapat uang. Nah, ini yang bahaya. Cinta uang ini. Makanya Tuhan ngomong, hindari kejahatan itu dalam memburu uang. Ini kejahatan ya. Tuhan ngomong, hindari kejahatan dalam memburu uang dengan fokus cari Tuhan dulu. Cari Tuhan bukan datang ke gereja ya, ini cari kerajaan Allah dan kebenaran. Salah satunya itu datang ke gereja. Walaupun banyak juga nggak ketemu Tuhan di gereja juga banyak. Dia nggak bawa hati, bawa badan kok juga banyak. Nggak mesti.
Ya. Menyimpang dari iman. Ini berbicara orang Kristen. Orang Kristen udah tahu firman, masih bisa menyimpang. Masih bisa jual Tuhannya. Jadi ini jangan main-main, jangan dianggap remeh. Menyimpang dari iman loh. Ini jangan dianggap remeh. Berarti apa? Tuhan dilepas. Menyimpang dari iman ini tidak main-main. Gara-gara memburu uang. Akar segala kejahatan. Berarti waktu memburu uang, prosesnya adalah proses kejahatan di mata Tuhan. Dan yang lebih jahat lagi di mata Tuhan, menyimpang dari iman. Kamu meninggalkan, melupakan dengan sengaja ajaran Tuhan yang sudah kamu dengar, yang sudah kamu percaya, kamu tinggalkan. Tahu di jemaat Philadelphia, Laodikia ya, yang jemaat itu sudah kaya, Laodikia jemaat itu sudah kaya, ternyata suam-suam. Terus di ujungnya apa? Tuhan Yesus mengetuk pintu mau masuk. Itu menyimpang dari iman. Dulu Tuhan Yesus di dalam waktu susah, waktu terus uang itu datang, Tuhan Yesus itu di luar dia mau masuk ketuk pintu. Berarti kan dia menyimpang dari iman. Sudah mengusir Tuhan Yesus keluar dari dalam hatinya, terus dia ketuk, Tuhan Yesusnya mau masuk. Jadi oleh karena memburu uang. Dan kalau memburu uangnya itu dengan cara kejahatan dan berhasil, lebih lagi jahat itu orang menyimpang daripada iman. Nggak bakalan terus dapat uang terus dia lebih rohani, lebih baik. Nggak bakalan, lebih jauh dari Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan keluar. Sampai Tuhan mau masuk. Jadi kalau diomong, ini kurang ajar banget dosanya. Ngusir Tuhan. Yang memberi dia berkat. Yang menyelamatkan dia. Pas datang, Tuhannya diusir di luar. Tapi dia nggak tahu loh. Keadaan dia nggak sadar. Lah ini yang susah tobatnya. Nggak sadar. Dikirain dia diberkati Tuhan. Berkatnya banyak. Banyak orang dunia, bahkan orang Kristen, memandang orang yang diberkati itu banyak uang. Dan itu salah total. Sesat pikirannya. Nah jadi itu daya tarik mamon itu benar-benar luar biasa. Sampai bisa meninggalkan iman. Sampai bisa mengusir Tuhan Yesus itu keluar dari hatinya. Nah, itu daya tarik loh. Itu bukan dengan susah loh ngusir gitu. Dia cari uang cara itu dengan sukacita loh. Ya, bisa menyimpang dari iman. Tapi dia ngomong menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, menyiksa dirinya. Dari prosesnya aja yang jahat, terus akibat daripada yang tidak benar, dan itulah nanti yang mengundang siksaan dan berbagai-bagai duka. Nggak enak, nggak bisa nikmati. Mau besar pun yang dihasilkan tidak bisa nikmati. Ya, dan akhirnya semua harus mati, surga apa neraka, dan uang itu juga tidak bisa membeli tiket surga. Dan dia juga tidak bisa menikmati kekayaan itu. Nggak ada karunia menikmati. Jadi kalau ayat Matius 6:33 itu sangat-sangat berbahaya bagi orang Kristen yang tidak mencerna ayat itu dengan benar. Dikirain itu ayat cari duit, dia tenang-tenang, dikirain dia punya iman, udah ke gereja, terus Tuhan ngasih penambahan dia. Selesai, dikirain begitu. Oke, sekarang kita masuk. Kenapa tadi penting maka itu kan? Kita masuk, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita ngomong kerajaan Allah dan kebenaran dulu, baru kita ngomong mencari. Ya, oke.
Kerajaan Allah dan kebenaran. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, yang dicari tadi makan, minum, pakaian. Jangan cari kerajaan Allah dulu. Lah ini berlawanan banget. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Cari kebutuhan, ini unik ini ayatnya. Jadi kebutuhan sehari-hari justru Tuhan ngomong, cari kerajaan Allah. Bukannya kebutuhanmu sehari-hari. Wih, ini ekstrim banget loh ini. Berlawanan banget, ekstrim banget. Ya, tetapi adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah ini, ada kata-kata oleh Roh Kudus ini jadi beda. Ini kehidupan. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kalau dia berhenti sampai di sini, ini dunia. Orang baca Alkitab bisa. Tapi menemukan kebenaran oleh Roh Kudus tidak bisa. Kalau kebenaran versinya sendiri bisa. Orang semua bisa baca Alkitab kok. Ya kan? Nah, tapi kalau ngomong oleh Roh Kudus, ini kebenaran mutlak. Yaitu rema, pewahyuan, pengertian oleh Tuhan. Yang membuat pola pikir kita berubah. Kita bisa melakukan kehendak Tuhan, yaitu pertobatan. Ya, dan itu adalah material dari iman. Karena ada kata-kata oleh Roh Kudus. Jadi bukan kebenaran sembarangan. Bukan damai sejahtera sembarangan. Bukan sukacita sembarangan. Kalau sukacita oleh Roh Kudus, banyak kesaksian. Rasul-rasul di Alkitab. Itu menderita banget, nginjil lain-lain. Tapi kok dia seneng. Rasul Paulus ngomong, jangan ke sana. Atau Petrus ya, jangan ke sana. Nanti kamu dibunuh. Lah emang aku mau menyerahkan diri, mau menginjil. Loh kan gila, sukacita gitu loh. Ada mara bahaya, malah sukacita. Nah itu oleh Roh Kudus itu. Ya, oleh Roh Kudus. Ini nggak bisa dibeli. Damai sejahteranya beda sekali. Nah, jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini oleh Roh Kudus. Ya, ini persekutuan intim yang hidup. Dia bergerak di dalam hati kita dan Roh Kudus itu yang menarik kita ke arah apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kalau hidupmu 24 jam satu hari nggak ada tarian ke arah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, itu bahaya. Jangan-jangan suara Roh Kudus ini sudah terlalu sering ngomong dan kita abaikan dan dia diem. Nggak ada kegelisahan nih, gua nggak baca firman. Nggak ada kegelisahan ini, saya nggak renungkan firman. Soalnya rumus sukses dapat penambahan itu cuma satu, Yosua 1 ayat 8. Berkatakan dan renungkan firman ini siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Cuma satu itu ayatnya. Nah itu bahaya. Lukas 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah akan datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Loh, kerajaan Allah datang tanpa lahiriah loh, ingat loh. Berarti bukan soal fisik. Tanpa lahiriah. Nah, kita tahu apa itu ya. Tanpa lahiriah itu adalah rohani. Itu adalah pengertian akan firman, pengenalan akan Tuhan, pewahyuan, hikmat. Itu nggak ada lahiriah. Dan nggak ada yang tahu kalau kita dapat rema, orang lain juga nggak tahu. Dan nggak ada perubahan dari kita yang secara fisiknya langsung itu. Dapat rema, oh iya saya dapatlah begitu kan. Di waktu pembacaan-pembacaan. Ya.
Nggak ada secara lahiriah, nggak ada. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah ini loh, firman keluar dari mulut Allah. Ini kebenaran oleh Roh Kudus. Ini yang diomong kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan itu berarti sistem. Sistem komplit paketnya. Dan kebenaran di dalam sistem itu. Gitu ya. Kebenaran itu yang komplit, yang bersistem, itu kerajaan Allah dan kebenaran jadi satu. Dan materialnya itu firman yang keluar dari mulut Allah. Ini berbicara rema, firman wahyu, nggak ada tanda-tanda jasmani. Tanda-tanda lahiriah nggak ada. Tuhan ngomong kita dengar terus ranjangnya goyang gitu. Atau apa, nggak ada. Ya. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukanlah terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nih, ini diomongin. Ini udah mendekatkan kepada kita. Kerajaan Allah itu bukan cuman perkataan kosong, nggak ada kuasanya. Itu adalah perkataan yang dengan kuasa. Kenapa? Oleh Roh Kudus. Jadi setiap yang keluar dari mulut Tuhan itu pasti terrealisasi karena dia mengandung kuasa supranatural, pasti tergenapi. Waktu itu masuk di dalam kita, perkataan dengan kuasa itu dia merubah pribadi kita semakin indah. Dan apapun yang Tuhan katakan dalam hidup kita, itu pasti dia genapi. Ya. Lukas 11 ayat 20, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Loh, itu kerajaan Allah loh. Orang itu bisa mengusir setan, Tuhan ngomong kerajaan Allah sudah datang padamu. Nah, ngerti ya gambarannya sekarang kerajaan Allah. Yang bisa ngusir setan ya cuman Roh Kudus yang di dalam kita. Melalui iman itu. Makanya setan tunduk pada perkataan kita. Karena perkataannya itu dengan kuasa. Ada Roh Kudus. Itu kerajaan Allah dan kebenaran. Dari sini kita sedikit lebih ada gambaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Oh, arahnya sana. Lukas 17:21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ada di antara kamu ya di dalam hati kita itu. Yang berupa perkataan Tuhan tadi. Ya. Itu kita bahas mengenai kerajaan Allah dan kebenaran. Sekarang kita carilah yang tadi. Ya. Markus 4 ayat 11 jawabnya. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Jadi yang tadi kita ngomong itu, kerajaan Allah dan kebenarannya, itu adalah rahasia. Orang mau nyelidiki gimana pun Alkitab, dia tidak bisa ketemu. Karena apa? Oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus yang ngomong. Jadi tidak kepada semua orang Kristen Tuhan membukakan rahasia kerajaan Allah. Waktu kita cari, Tuhan ngomong enggak ke semua orang. Rahasia dibukakan. Tapi begitu dibukakan rahasia itu, berarti kamu sudah ketemu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka penambahan terjadi. Waktunya Tuhan, dosisnya Tuhan. Jangan dipikiri. Ucap syukur aja. Fokus terus. Nah,
ini rahasia, bisa didapat. Ada syaratnya, karena ini rahasia. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah mendapat. Nah, carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Tapi itu carilah. Dan ini ayatnya Matius 7 ayat 7 lebih komplit. Minta, cari, pintu dibukakan. Oke. Setelah kita ngerti kerajaan Allah dan kebenaran yang tadi itu, yang berupa perkataan Tuhan, pengertian, pengenalan, baru kita bisa nafsir ayat Matius 7 ayat 7. Mintalah akan diberikan kepadamu. Ya, minta kerajaan dan kebenaran ya. Gak bisa kita minta duit, gak bisa. Minta duit kalau Tuhan kasih seperti si bungsu. Justru Tuhan membuat posisi kita sulit masuk kerajaan surga. Masuk surga. Ya, anak ada bersyarat. Ya, mintalah berarti minta kerajaan Allah dan kebenaran. Minta apa? Mintalah iman, mintalah pengenalan akan Tuhan, mintalah pengajaran, mintalah pengertian akan Tuhan, mintalah hikmat. Dan semuanya itu kurang lebihnya yaitu material iman itu yang kita bahas selalu itu. Ya, pasti diberikan. Oke. Tapi nggak bisa kita ngomong tok minta terus diberikan, enggak, karena ada keduanya. Carilah kamu akan mendapatkan. Udah minta terus cari, nggak bisa diem, harus cari. Jadi diberikan belum tentu kamu mendapat kalau kamu nggak cari. Cari dulu baru dapat. Carinya gimana? Sikap kita harus di posisi Maria. Ya cuman baca firman. Pasti mendapat, artinya Tuhan pasti ngomong. Melalui pembacaan kita keintiman dengan Tuhan pasti ngomong. Material iman itu nanti yang menghubungkan semua penambahan terjadi itu di dalam iman. Karena di luar iman semuanya dosa, semua tidak berkenan. Nah, begitu cari, kamu pasti mendapat. Nah, sambungannya nih. Mendapat. Terus habis cari, mendapat. Habis cari itu ketoklah. Maka pintu dibukakan. Pintu dibukakan. Berarti kita masuk kerajaan surga. Kita masuk di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam kita. Artinya apa? Waktu kita itu ngerti firman, baru kita bisa percaya. Karena ngerti. Dan ketika perubahan pola pikir pertobatan terjadi semuanya dan kita percaya kepada firman itu, karena Tuhanlah yang memberi pengertian, kita mendapat. Itu artinya pintu dibukakan, kamu percaya. Itu terjadi keserupaan kita dengan Tuhan. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Menyatu. Itu di dalam kata percaya. Ya, pintu dibukakan itu kita masuk di dalam secret place-nya Tuhan. Ada pembahasan kemarin ya. Jadi begitu kita masuk di dalam perlindungan, di dalam firman itu menyatu, itu tempat teraman di alam semesta. Nggak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan, firman yang ngomong gitu. Penderitaankah? Enggak. Kesenangankah? Enggak. Gitu. Ya. Nah kalau nggak ngerti, nggak bisa percaya, ya pintunya belum terbuka, kita nggak bisa masuk. Kalau ngomong pintu terbuka ini, tahun Israel baru ini hari ini ya, 5784, pintu yang terbuka. Begitu saya lihat, pintu terbuka. Saya kan lagi mau bahas pintu terbuka juga. Nanti sesi-sesi berikutnya saya mau ngerenungin 5784. Yang baru ya, Dalet namanya. Wah seru ini, seru banget. Nah jadi kalau di dalam Tuhan doa minta itu tidak bisa diem, harus aktif.
Percaya harus aktif. Mencari harus aktif. Ketok pintu. Supaya percaya aja, itu ada step-stepnya. Supaya kita masuk. Kita menyatu dengan Tuhan. Kita di dalam Tuhan, Tuhan dalam kita. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa, yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kerajaan Allah diambil, dikasih satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ini saya pikir-pikir, ini kerajaan Allah ada hubungannya dengan berbuah. Bagi kerajaan itu, ya kerajaan Tuhan. Buah. Mendengar, mengerti, berbuah. Nah, kerajaan Allah cocok dengan ayat ini. Itu yang menghasilkan buah nantinya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sebelum terima uang penambahan, Tuhan ngomong, nih lu gak benar, lu mesti diajar dulu, kesalahanmu dinyatakan dulu, diperbaiki kelakuanmu, kamu mau dididik di dalam kebenaran. Baru ketika kelakuanmu benar-benar melakukan kehendak Tuhan, benar-benar memuliakan Tuhan, maka penambahan terjadi, dan uang itu mempunyai visi Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk hidup hedonisme, foya-foya, bangkitin kedagingan, pamer-pamer. Jauh tinggalkan itu. Itu bukan tujuan penambahan dari Tuhan. Yang ayat Amsal 39 tadi, muliakan Tuhan dengan hartamu ya. Di ayat 10-nya, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini udah bisa dipercaya ini orang. Setiap uang yang masuk bukan mamon dompleng, mamonnya sudah keluar. Sudah mempunyai visi Tuhan di setiap rupiahnya. Makanya Tuhan lebih percaya lagi, dikasih lumbung-lumbungmu diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan orang ini juga enggak mabuk keduniawian, tetapi mabuk oleh Tuhan, air buah anggur dari Tuhan. Dan dia tetap di dalam kelimpahannya tidak meninggalkan Tuhan. Susah, gampang didengar. Karena kita semua mata duitan, kita semua kepengen kaya. Jadi harus cepet-cepet cari Tuhan dulu, cari kerajaan Allah dan kebenaran. Karena mata duitan ini nempel terus. Jadi kita harus lebih cepat posisi mariannya. Sulit. Ya. Tapi santai tiap hari baca firman, dengar-dengaran sama Tuhan. Ya. Terus. Oke, ayat penutup. Tetap penambahan di dalam Tuhan itu sukses jasmani rohani itu cuma satu ayatnya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, dan renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Perenungan itu mengakibatkan tindakan kita berubah. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ketika perenungan itu kita dapat pengertian, hikmat, wahyu, dan lain-lain, perubahan pola pikir, tindakan kita berubah. Dulu semau gue, sekarang sesuai dengan perintah Tuhan, firman Tuhan. Maka perjalananmu akan berhasil. Yang membuat berhasil siapa? Firman Tuhan. Bukan kita. Justru kitanya harus ditanggalkan melalui perenungan firman itu. Berhasil dan kau akan beruntung. Beruntung itu penambahan, teman-teman.
Dan penambahan itu semakin lama semakin besar. Tadi Amsal sudah ngomong ayat 10. Sampai kelimpahan. Dosisnya dari Tuhan. Dan ini ayat cuman mengantar kita sampai kepada puncak. Jangan seperti si bungsu, udah sampai puncak. Banyak uang. Terus dia justru meninggalkan Tuhan. Nah, Yosua 1 ayat 8 nggak bisa berdiri sendiri. Karena ini ayat menuju puncak. Udah puncak gimana? Nah, yang kemarin saya dapat ayat Maleakhi 2 dan 3. Ini ayat sudah di puncak. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu tidak memperhatikan. Ya, waktu berkat-berkatmu menjadi kutuk, ini udah terima. Ya, terima berkat dari Tuhan loh, berkat-berkatmu. Loh, jadi kutuk. Gitu. Kutuk itu hukuman ya. Kenapa? Berkat itu benda mati. Berkat itu tidak bisa apa-apa. Berkat jadi kutuk artinya apa? Kita mabuk oleh berkat-berkatnya Tuhan. Terus kita jadi bisa meninggalkan iman itu. Sehingga hukuman itu ada alasan masuk di dalam hidup kita. Karena kita kebanyakan duit. Dan Yosua 1 ayat 8 kita di puncak. Jadi di sini ngomong, tetap kamu harus mendengarkan dan memberi perhatian kepada nama Tuhan. Yaitu nama Tuhan ya pribadinya ya, Tuhan sendiri firman. 3, sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu. Mematahkan lenganmu. Kerjaanmu itu loh. Yang hubungannya dengan ayat 2 tadi. Dipatahkan, gak bisa kerja. Artinya apa? Drop. Dan akan melemparkan kotoran ke mukamu. yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu. Dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Dan akhirnya jadi bulan-bulanan malu. Yang dulunya hidup di dalam Tuhan diberkati melimpah. Dan ternyata justru oleh berkat itu dia menjadi kena kutuk. Karena dia tidak lagi mengindahkan, mendengarkan perkataan Tuhan. Merasa nggak butuh Tuhan, duitnya udah banyak. Jadi Yosua 1 ayat 8 itu bagus tetapi tidak boleh berdiri sendiri. Karena itu tangga menuju puncak. Terus sudah puncak, udah semau gue. Loh kan nggak bisa. Ini bahaya kan? Kalau orang nggak ngerti, Yosua 1 ayat 8 tok aja. Penambahan tok aja. Nggak ada perimbangannya. Oke, Tuhan Yesus dah siap. Selesai firman-Nya teman-teman.